Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, pasti masih ada yang masih bingung atau penasaran seperti apa perjalanan dari setelah dinyatakan lulus CPNS sampai pada pelantikan PNS. Saya sarankan kalian menyimak video ini sampai habis. So, jangan di skip karena semua ada makna di setiap detiknya. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan info update lainnya. Jika ada kritik dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar, dan jika suka video ini, silahkan klik tombol like, dan jika kurang berkenan, silahkan klik tombol dislike. Jangan lupa membagikan ke teman kalian dengan men-share video ini agar semakin banyak orang yang menerima manfaat dan tercerahkan seperti apa proses yang akan mereka lalui. Kali ini saya akan jelaskan mengenai tahapan setelah lulus SKD dan SKB berdasarkan pengalaman pribadi di salah satu instansi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi, saya diterima sebagai PNS di instansi pemerintah Sulawesi Selatan formasi tahun 2019 yang baru-baru ini dilantik sebagai PNS di bulan Januari tahun 2022. Ya, jarak yang cukup lama dari mulai pendaftaran sampai dilantik PNS sekitar 25 bulan. Tapi teman-teman jangan khawatir karena jarak 25 bulan ini dikarenakan pada waktu itu lagi hangat-hangatnya COVID-19. Akhirnya SKB kami itu sempat mengalami penundaan sampai beberapa kali sehingga jarak antara SKD dan SKB itu kurang lebih sekitar 6 bulan. Baik, di sini bisa dilihat tahapan yang akan kita lalui untuk menjadi PNS. Yang mana pada saat video ini dibuat, teman-teman sudah sampai pada tahapan pengisian DRH dan pemberkasan CPNS. Jadi pendaftaran sampai seleksi SKB sudah teman-teman lalui. Setelah mendapatkan pengumuman resmi dari instansi masing-masing, akan ada masa sanggah yang menjadi kesempatan bagi peserta untuk melakukan sanggahan atas hasil pengumuman kelulusan jika terdapat kekeliruan. Saya akan mulai pemberkasan dari pengisian DRH. Setelah masa sanggah berakhir, peserta yang dinyatakan lulus akan diarahkan untuk melakukan pengisian DRH atau daftar riwayat hidup dan pemberkasan CPNS yang dilaksanakan secara paralel. Pengisian DRH dilakukan di akun SSC ASN masing-masing dengan mengisi data yang dibutuhkan. Ini adalah contoh formulir DRH yang saya isi pada waktu itu, dimulai dari data keterangan perorangan, data pendidikan, riwayat pekerjaan, tanda jasa atau penghargaan, riwayat keluarga, keterangan organisasi, dan keterangan lain-lain. Di keterangan lain-lain ini ada 3 surat yang teman-teman harus urus sebelum masa pengisian DRH berakhir. Yang pertama itu surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Yang kedua surat keterangan sehat. Surat keterangan sehat ini harus diambil di rumah sakit pemerintah dan ditandatangani oleh dokter yang berstatus PNS. Begitupun dengan surat keterangan bebas nafsa harus juga ditandatangani oleh dokter yang berstatus PNS. Setelah semua data terisi, peserta akan diarahkan untuk mendownload file DRH yang telah diisi dan ditandatangani. Setelah itu, dokumennya di-scan lalu di-upload lagi ke SSC ASN. Baik, kita masuk ke pemberkasan CPNS. Pemberkasan yang harus disiapkan. Berkas yang harus disiapkan dalam tahapan ini adalah dokumen utama dan dokumen pendukung sebagai kelengkapan berkas. Untuk dokumen utama, yang pertama adalah fotokopi ijazah teman-teman yang terlegalisir. Jadi peserta harus menyiapkan fotokopi ijazah dan transkrip nilai terlegalisir sebanyak 1 rangkap paling tidak per tanggal setelah pengumuman DRH dan pemberkasan diumumkan. Yang kedua, screenshot Forlap Dikti. Jadi peserta diminta untuk melampirkan bukti ijazah terdaftar di Forlap Dikti dengan mencetak screenshot hasil daftar nomor ijazah di website Forlap Dikti. Yang ketiga, surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani serta surat keterangan bebas atau tidak mengkonsumsi narkoba.
Surat keterangan ini harus dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah dan ditandatangani oleh dokter yang berstatus PNS. Yang keempat, surat pernyataan 5 poin. Nah, template surat pernyataan ini akan diberikan oleh PPK masing-masing instansi yang biasanya diperoleh dari website instansi. 5 poin yang dimaksud adalah: yang pertama, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana 2 tahun penjara atau lebih. Yang kedua, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta, termasuk pegawai BUMN atau BUMD. Yang ketiga, tidak berkedudukan sebagai calon PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Poin yang keempat, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Dan poin terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi itulah teman-teman 5 poin yang harus teman-teman tanda tangani sebagai persyaratan berkas CPNS. Terus dokumen kelima yang teman-teman harus siapkan adalah surat pernyataan tidak akan mengajukan pindah atau mutasi. Surat pernyataan ini juga bisa diperoleh dari website masing-masing instansi. Jadi teman-teman, intinya kita dilarang untuk mengajukan pindah atau mutasi dalam kurun waktu 10 tahun sejak diangkat menjadi PNS. Yang keenam, daftar riwayat hidup yang telah dibuat sebelumnya dengan melengkapi berkas-berkas lampiran sesuai keterangan yang kita isi di DRH tersebut. Terus untuk dokumen pendukung, surat lamaran CPNS yang telah kita buat sebelumnya saat mendaftar di akun SSC ASN. Fotokopi legalisir akreditasi perguruan tinggi jika disyaratkan, kemudian akreditasi jurusan atau program studi jika disyaratkan pula. Yang seterusnya fotokopi ijazah dan transkrip nilai SD sampai SMA yang telah dilegalisir. Yang selanjutnya fotokopi KTP, kartu keluarga, NPWP, BPJS, dan akta nikah jika sudah menikah atau berkeluarga. Yang selanjutnya fotokopi akte kelahiran dan akte kelahiran anak jika sudah memiliki anak. Nah, setelah semua dokumen lengkap, maka PPK akan menyerahkan ke BKN untuk dilakukan verifikasi dan dilakukan pengusulan NIP teman-teman. Ini memakan waktu sekitar 1 bulan, jadi teman-teman masih punya waktu untuk mempersiapkan diri sebelum masuk ke instansi. Misalnya menyiapkan pakaian seragam sesuai aturan instansi masing-masing, mencari rumah kos bagi yang bukan di daerah domisili, atau mengajukan pengunduran diri bagi yang sementara bekerja di instansi swasta. Jadi berdasarkan pengalaman saya pribadi, saya mengajukan pengunduran diri di perusahaan saya yang lama itu setelah saya memasukkan dokumen atau pemberkasan di tahapan pemberkasan CPNS ini. Jadi waktu yang dibutuhkan setelah selesainya pemberkasan CPNS sampai diterbitkannya NIP atau SK CPNS itu sekitar 1 bulan. Jadi saya pikir itu adalah timing yang tepat. Ketika teman-teman telah menyelesaikan proses pemberkasan, silahkan mengajukan pengunduran diri ke perusahaan masing-masing. Setelah semua terverifikasi, PPK akan memanggil CPNS untuk dilakukan penyerahan SK CPNS, yang di dalam SK itu tercantum TMT atau terhitung mulai tanggal, NIP, dan gaji pokok yang akan diterima. Nah, setelah SK CPNS diterima,
CPNS diwajibkan untuk segera melapor ke instansi masing-masing dengan membawa salinan SK CPNS terlegalisir ke bagian kepegawaian untuk diuruskan berkas-berkasnya. Setelah itu akan diterbitkan SPMT atau surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh kepala instansi teman-teman. Jadi tanggal SPMT ini menjadi acuan mulai bekerja dan hitungan awal penggajian dan pemberian tunjangan jika ada. Di beberapa instansi tertentu akan diterbitkan nota dinas yang akan menjadi rujukan di mana posisi kita di dalam struktur organisasi dalam instansi. Nah, sekarang di masa CPNS 1 tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa masa percobaan bagi calon PNS dilaksanakan selama 1 tahun. Jadi selama 1 tahun teman-teman akan menjalani masa percobaan dengan status CPNS. Selama masa CPNS itu, teman-teman harus mengurus peralihan BPJS teman-teman dari perorangan atau instansi swasta di perusahaan sebelumnya ke tanggungan pemerintah atau PNS. Selain itu, teman-teman juga harus mendaftarkan diri sebagai peserta TASPEN atau Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri. TASPEN ini fungsinya mirip seperti BPJS Ketenagakerjaan ketika kita bekerja di instansi swasta. Selanjutnya, teman-teman juga harus mengurus KP4. KP4 ini untuk mendaftarkan tanggungan gaji dengan mendaftarkan istri atau suami dan anak jika sudah berkeluarga. Untuk yang belum berkeluarga, tetap melakukan pengisian dengan mengosongkan daftar tanggungan. Nah, setelah itu menunggu panggilan Latsar CPNS atau yang dulu disebut sebagai Diklat Prajabatan. Nah, Latsar CPNS ini dilaksanakan selama 3 minggu on kampus, 4 minggu off kampus, dan 3 hari off kampus. Penjelasan detail mengenai Latsar CPNS akan saya jelaskan di video yang lain. Setelah dilaksanakan Latsar CPNS dan dinyatakan lulus, maka teman-teman akan diarahkan untuk melakukan medical check up di rumah sakit pemerintah dan ditandatangani oleh dokter yang berstatus PNS. Jadi medical check up ini medical check up yang lebih lengkap dari medical check up sebelumnya ketika masih berstatus CPNS dan sama-sama harus diambil di rumah sakit pemerintah dan ditandatangani oleh dokter yang PNS. Setelah itu kembali dilakukan pemberkasan PNS, namun daftar dokumen yang diserahkan tidak sebanyak ketika pemberkasan CPNS. Berkasnya cukup sertifikat kelulusan Latsar CPNS, TASPEN, surat keterangan medical check up, dan fotokopi salinan SK CPNS. Selanjutnya di pengangkatan PNS. Setelah berkas semua lengkap, di-scan lalu di-upload pada link yang diberikan atau PPK atau sesuai arahan masing-masing instansi. Terserah mau di-upload ke websitenya atau diantarkan langsung ke kantornya, itu tergantung dari PPK-nya masing-masing. Setelah selesai, maka teman-teman akan menunggu sekitar 3 minggu hingga diterbitkannya SKPNS. Nah, setelah SKPNS terbit, CPNS akan diundang untuk mengikuti penerimaan petikan SKPNS dan penyumpahan PNS. Nah, setelah dilakukan pelantikan dan penyumpahan, maka disinilah teman-teman statusnya berubah menjadi PNS. Namun jangan senang dulu, salinan SKPNS teman-teman harus difotokopi dan dilegalisir, kemudian diserahkan ke bagian kepegawaian untuk menyesuaikan status kepegawaian termasuk gaji dan tunjangan. Nah, jadi jangan berpikir ketika telah dilantik atau disumpah maka status otomatis berubah, tapi teman-teman tetap harus menyerahkan salinan SKPNS-nya yang telah dilegalisir ke bagian kepegawaian instansi agar segera dilakukan penyesuaian gaji dan tunjangan. Baik, demikian penjelasan singkat perjalanan menuju PNS dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman. Dengan info ini, teman-teman akan lebih siap dan mempersiapkan diri segala sesuatunya lebih dini.
Jangan lupa tinggalkan komentar jika ada kritik dan saran, klik like jika menyukai video ini, klik dislike jika tidak suka. Yang terpenting klik subscribe dan lonceng di sebelah kanan bawah untuk mendukung channel ini dan mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih banyak untuk atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.